Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, perkenalkan nama saya Sabtono, Kepala Bagian Umum dan Program Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul. Pada kesempatan ini kami diamanai untuk melaksanakan Diklat Kepemimpinan Administrator Angkatan 2 tahun 2025 di Bandiklat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan proyek perubahan kami yang berjudul optimalisasi penilaian kinerja pegawai BLUD pada RSUD Panembahan Senopati. Adapun tujuan dari proyek perubahan ini adalah yang pertama tentunya adalah untuk meningkatkan kinerja dari pegawai BLUD. Yang kedua adalah meningkatkan profesionalisme dan juga peningkatan pelayanan terutama di pelayanan kesehatan. Kemudian yang ketiga adalah RSUD Panembahan Senopati mempunyai salah satu pertimbangan dalam penentuan baik itu besaran remunerasi maupun nanti tentunya dalam penentuan perpanjangan kontrak ataupun nanti terkait dengan reward dan punishment. Adapun milestone yang kita lalui ada 8 milestone. Yang pertama adalah terkait dengan rencana kegiatan. Ini tentunya dalam membuat rencana kegiatan kami selalu berkonsultasi dengan mentor kami, Bapak Direktur. Rencana kegiatan ini kami menyusun tim efektif yang akan kami rekrut adalah dari bagian mana saja. Pada milestone yang kedua, kami melakukan rapat koordinasi dengan tim efektif yang sudah dibuat, yang tentunya tim efektif ini akan sangat membantu dalam pelaksanaan proyek perubahan ini. Kemudian yang ketiga adalah rapat koordinasi dengan manajemen. Rapat dengan manajemen ini penting sekali karena memang nantinya yang akan menilai dari pegawai BLUD adalah Bapak Ibu yang ada di manajemen. Kemudian milestone yang keempat itu adalah penyusunan aplikasi. Penyusunan aplikasi ini merupakan tahapan yang paling krusial. Karena apa? Karena memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian membutuhkan masukan, membutuhkan trial dan sebagainya. Milestone yang kelima itu adalah sosialisasi. Setelah aplikasi penilaian pegawai BLUD ini jadi, kemudian kita sosialisasikan. Sosialisasi tentunya tidak hanya satu kali, beberapa kali. Yang pertama itu kepada pimpinan, kemudian sosialisasi yang kedua adalah kepada pegawai BLUD. Kemudian setelah sosialisasi kita lakukan, tentunya perlu dibuat suatu SOP atau standar operasional prosedur, yang mana ini akan menjadi acuan bagi tenaga BLUD dalam membuat aplikasi ini, terutama dalam mengisi RHK maupun nantinya dalam pengajuan penilaian. Kemudian SOP ini juga menjadi acuan bagi penilai kapan akan melakukan penilaian dan juga bagaimana menilai dari pegawai non-ASN. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan peraturan direktur, yang mana penyusunan peraturan direktur ini akan memberikan perlindungan, akan memberikan guidance kepada stakeholder, baik itu pimpinan, kemudian tenaga BLUD dalam melaksanakan optimalisasi penilaian kinerja pegawai BLUD ini. Secara lengkap nanti akan kami tayangkan terkait dengan beberapa milestone yang harus dilalui
maupun terkait dengan simulasi aplikasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di aplikasi kinerja pegawai BLUD RSUD Panembahan Senopati. Langkah pertama adalah dengan login kinerja dengan memasukkan nomor induk pegawai, kemudian memasukkan password. Tahap yang kedua adalah membuat rencana hasil kerja dengan cara klik RHK, kemudian mengganti tahun 2026 misalnya, kemudian menuliskan sasarannya, misalnya cakupan pelayanan BLUD di bagian umum dan program, kemudian capaiannya 100%, simpan. Tahap yang ketiga adalah pengajuan RHK. RHK dimulai dengan waktu mulai 1 Januari 2026, kemudian akhir periode 31 Desember 2026. Simpan. Detail SKP, tambah sasaran. Di sini dituliskan RHK pimpinan yang akan menjadi acuan. Tuliskan rencana hasil kerja, misalnya dokumen pengembangan karir pegawai, tersusun sesuai NSPK. Aspek kualitas, misalnya jumlah dokumen pengembangan karier pegawai tersusun sesuai NSPK. Tentunya ditulis dulu target tahunannya 1 tahun, kemudian 1 dokumen, kemudian persentase penyusunan dokumen pengembangan karier pegawai sesuai NSPK 100%, ketepatan waktu penyusunan misalnya 12 bulan, simpan. Ajukan RHK kepada pimpinan. Tahap yang keempat adalah persetujuan RHK yang dilakukan oleh pimpinan. Ini RHK yang sudah diajukan oleh pegawai BLUD disetujui oleh pimpinan di atasnya. Tahap selanjutnya adalah pengisian bukti dukung. Ini dengan tambah periode penilaian, misalnya semester 1, bukti dukung, tambah bukti dukung, rencana aksi atau realisasi, misalnya membuat draft dokumen pengembangan pegawai, target rencana aksi atau realisasi 1 dokumen, kemudian dilampirkan link Google Drive-nya, kemudian nama bukti dukung, kemudian disimpan. Tahap selanjutnya penilaian SKP oleh atasan, periode misalnya tahun 2026, kemudian klik view, nilai, kemudian nilainya ring 1 sampai 100, misalnya 86, simpan. Setelah itu jangan lupa dinilai terkait dengan perilaku kerja, mulai dari berorientasi pelayanan. Ini kami contohkan nilai 80, akuntabel nilai 85, kompeten misalnya 80, harmonis misalnya 85, loyal 85, adaptif 80, kolaboratif 80, disimpan. Kemudian sistem sudah secara rumus bisa menilai. Nilai SKP-nya dapat dilihat pada layar. Setelah RHK disetujui oleh pimpinan, maka pegawai BLUD dapat mencetak SKP dengan memencet tombol printer, kemudian hasilnya seperti ini. Setelah SKP dinilai oleh atasan, maka
pegawai dapat mencetak hasil penilaian, hasilnya seperti pada layar. Tahap terakhir adalah mencetak cover, ini cover judul, kemudian klik cetak, hasilnya dapat dilihat pada layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Atobari, MBH STMK, Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul. Saya sangat mendukung aksi perubahan, yaitu optimalisasi penilaian kinerja pegawai BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul yang disusun oleh Bapak Sabtono, Kepala Bagian Umum dan Program di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Aksi perubahan ini sangat bermanfaat tentunya untuk menilai kinerja dari pegawai BLUD RSUD Panembahan Senopati Bantul yang terukur, objektif, kemudian dengan aplikasi yang mudah dan bisa dilaksanakan serta aman, dan ujungnya nanti tentunya akan bisa meningkatkan kedisiplinan, kinerja, dan meningkatkan pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati Bantul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul. Dengan ini kami pada prinsipnya mendukung rencana aksi perubahan dari Saudara Sabtono Imam Budi Santoso SKM Menkes dengan mengambil tema optimalisasi penilaian kinerja BLUD Rumah Sakit Panembahan Senopati. Seperti kita ketahui bahwa Rumah Sakit Umum Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan badan layanan umum daerah dengan memiliki kemandirian, memiliki spesifikasi tertentu di dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga rencana perubahan untuk melakukan penilaian kinerja BLUD ini sangat mendukung dalam rangka mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati sebagai lembaga BLUD yang mandiri dan mampu memberikan layanan masyarakat sebaik-baiknya demi mewujudkan layanan kesehatan masyarakat Kabupaten Bantul yang optimal. Selamat melakukan aksi perubahan untuk Pak Sabtono, mudah-mudahan sukses selalu dan memajukan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanto, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pada kali ini saya menyampaikan selamat pada Pak Sabtono yang pada kesempatan ini sudah berhasil menyusun aplikasi yang diharapkan dapat membantu kinerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Bantul dalam melakukan penilaian khususnya terhadap para pegawainya. Nah, saya berharap dalam penilaian nanti harapannya dapat memberikan dampak yang baik bagi kinerja karyawannya dan kemudian juga dapat meningkatkan kinerja layanan dari Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati. Lebih lanjut, satu hal yang penting nanti diharapkan jika aplikasi ini akan dikembangkan, harapannya dapat memperhatikan sistem keamanan informasi, keamanan data bagi personal masing-masing pegawai. Demikian Pak Sabtono, sekali lagi selamat dan sukses. Semoga menambah semangat dan kinerja Pak Sabtono ke depan. Terima kasih. Saya sebagai PLT Kepala Bidang PSDM sangat mengapresiasi dan mendukung penuh proyek perubahan yang sudah digagas oleh Pak Sabtono, yaitu membangun sebuah sistem untuk melakukan penilaian kinerja terhadap
pegawai BLUT. Nah, yang mana yang untuk ASN-nya jelas secara kabupaten di BKPSDM sudah disediakan. Nah, ini BKPSDM tidak menyediakan yang di luar ASN, maka inisiatif dari Pak Sabtono luar biasa menurut saya. Mudah-mudahan nanti pada saat implementasi itu benar-benar nanti akan mendapatkan orang-orang terbaik yang mana secara selektif berdasarkan penilaian itu nanti ada yang tidak diperpanjang karena nilainya dan seterusnya menjadi digunakan dengan baik. Dan yang terakhir setelah mendapatkan penjelasan dari Pak Sabtono, saya juga surprise karena ternyata pegawai BLUT itu seperti ngen saya itu juga punya karir. Jadi sepertinya karir itu bisa diperoleh oleh siapapun meskipun statusnya berbeda. Status satunya ASN, satunya pegawai BLUT ini sama-sama punya karir dan di RSUD disiapkan untuk itu. Saya kira luar biasa. Dan semangat Pak Sabtono bisa, mudah-mudahan nanti bisa selesai dan segera diaplikasikan, dan saya tunggu sampai nanti jangka menengah dan panjangnya bisa tercapai. Terima kasih.